Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang satu langkah jitu untuk menjawab soal pronoun pengganti kata benda tempat dalam klausa. Untuk bisa menjawab soal yang berhubungan dengan kata ganti ini, maka kita harus mengetahui macam-macam bentuk dari pronoun where atau pronoun kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda kata benda tempat dalam suatu klausa. Kita lihat macam-macam dari pronoun tersebut. Jadi ada sebanyak 5 bentuk pronoun where yang digunakan untuk menggantikan kata benda tempat dari suatu klausa. Baik, yang pertama adalah where. Jadi yang pertama adalah sebentar, tidak muncul ya. Yang pertama adalah where. Contohnya adalah the class where we study is very clean. Jadi menggunakan pronoun where karena kata sebelumnya adalah kata the class, yang mana the class ini adalah termasuk kata benda tempat. Bentuk yang kedua adalah in which. Yang kedua adalah in which. In which ini contohnya adalah the class in which we study is very clean. Sama karena ada kata the class ini. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang ketiga ya. Jadi dari 5 bentuk pronoun where yang ada ini, yang paling sulit atau paling menjebak adalah yang nomor 3, bentuk ketiga. Karena ini yang membuatnya sulit, yaitu prepositionnya ada setelah klausa. Contoh the room which, ya, she sleeps in. Nah ini is so tidy. Seringkali kita lupa dengan preposition ini sehingga salah dalam menjawab soal. Kemudian yang keempat adalah that. Contohnya the university that we love is Win Maliki Malang. Nanti kita jelaskan lebih mendetail. Kemudian yang kelima, tidak digunakan. Jadi pronounnya dihilangkan dan cukup the university we love is Win Maliki Malang. Dari 5 jadi yang perlu dipenuhi untuk bisa menggunakan satu langkah jitu menjawab soal pronoun yang menggantikan subjek kata benda berupa tempat adalah yang pertama, mengetahui 5 bentuk dari pronoun ini. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui letak dari adjective clause. Jadi letak dari adjective clause itu biasanya selalu ada di tengah-tengah. Jadi tidak pernah ada di awal kalimat di sini. Misal di sini, ini tidak pernah ada di sini. Adanya setelah itu biasanya. Jadi di contoh ini, misal di nomor 4, penandanya
klausa itu ada subjek, ada kata kerja. Jika subjeknya tidak ada karena ditanyakan, maka carilah kata kerjanya, yaitu kata love. Bukan is ya, bukan ini. Jadi kata kerja tengah-tengah ya, yang ini. Ya, kuncinya di situ. Sehingga kalau di kalimat ini yang termasuk dalam adjective clause-nya nomor 4 ya, mulai dari kata that sampai love. Jadi yang dilingkari atau yang ada di dalam kurung semuanya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 yang termasuk pada adjective clause atau termasuk dari clause adalah yang ini. Yang ada di dalam kurung itu. Itu ya. Jadi itu cara untuk mengetahui letak dari adjective clause. Oke. 2 syarat sudah terpenuhi. Yang pertama, bentuk dari pronoun where. Macam-macam bentuk dari pronoun where. Dan yang kedua adalah mengetahui letak dari adjective clause tersebut. Oke. Saya harap 2 syarat ini sudah kalian pahami, sehingga kita bisa menggunakan langkah jitu yang saya maksudkan di video ini. Oke. Ini langkah jitunya. Jadi untuk bisa menjawab soal dengan cepat, maka kita harus memastikan bahwa sebelum adjective clause ini ada kata benda yang berupa tempat. Jadi kata bendanya harus kata benda yang berupa tempat. Contohnya kota. Itu kan tempat. Kamar juga tempat, rumah juga tempat, masjid juga tempat, toko juga tempat, bangunan itu juga tempat. Jadi itu ya. Pastikan sebelum adjective clause tersebut ada kata benda berupa tempat. Itu saja caranya. Jadi sangat mudah dengan mengetahui cara ini. Baik, untuk bisa memahami secara utuh, kita coba latihan soal ini. Nomor 1, the city, pilihannya when dan seterusnya. Baik, saya lupa tadi menjelaskan. Di sini kalian diminta untuk memilih jawaban yang paling benar. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar. Oke. Sebelum itu kita penuhi dulu syaratnya, yaitu menentukan letak dari adjective clause-nya. Yang mana letaknya mulai dari ini sampai the study. Oke. Nah, ini adalah letak dari adjective clause. Sudah terpenuhi syarat yang pertama. Sekarang baru kita gunakan satu langkah jitu tadi, yaitu menentukan satu kata sebelum adjective clause itu, yaitu kita menemukan kata the city. Kata the city merupakan kata benda berupa tempat, yaitu kota. Oke, sudah ya. Jadi the city itu adalah kata benda berupa tempat. Sehingga kita tinggal memilih pilihan yang benar, yaitu pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda tempat. Dari pilihan A sampai yang D, coba kita eliminasi dulu. Kita coret yang bukan termasuk pada pronoun where. Oke, when bukan, whom bukan, which, in, salah penggunaannya. Jadi yang benar adalah yang D jawabannya. Oke. Sehingga kalimat ini, the city where you study is Malang. Kota di mana. Jadi arti dari where di sini diartikan di mana kau belajar adalah Malang. Kota di mana kau belajar adalah Malang. Oke.
Sudah ya? Saya harap paham dari latihan soal nomor 1 ini. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Oke, langsung saja. Tentukan adjective clause-nya. Adjective clause-nya kalau kita analisa, subjek ada kata kerja, maka bisa dimulai dari sini ya. Oke, sampai sini. Oh, jelek. Bentar. Jadi dari sini sampai in. Oke, semudah itu ya dalam menentukan jawaban yang benar. Jadi kata sesudah ini tidak penting nih sudah. Karena kita hanya fokus pada satu kata saja, satu kata benda saja yang ada sebelum adjective clause itu, yaitu Tokopedia. Oke. Tokopedia adalah kata benda berupa tempat. Ya, jadi berupa tempat atau toko di sini. Sehingga sudah jelas ya, kata benda berupa tempat sesuai dengan langkah jitu tadi, sehingga kita tinggal memilih jawaban yang benar, yaitu menemukan pilihan pronoun yang menggantikan kata benda tempat. Jawaban yang benar adalah that. Bisa jadi. Oke, ada that itu masuk ya. Kemudian in which juga masuk, dan yang ke berikutnya adalah where. Jadi A, B, D ini adalah termasuk pada macam-macam pronoun yang bisa menggantikan kata benda berupa tempat. Namun, ketiga-tiganya ini salah. Bukan jawabannya. Kalaupun kita mau milih D juga salah. Walaupun D itu adalah pronoun yang paling utama untuk digunakan. Namun salah. Salahnya adalah, perhatikan ya, ini adalah soal yang sangat menjebak. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada preposition setelah klausa. Klausanya adalah you can buy or sell. Ini adalah klausanya, ada subjek, ada kata kerja. Ya, ini jadi ada preposition setelah klausa. Sehingga jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah yang C, yaitu which jawabannya. Tokopedia which you can buy or sell good in saya baca lagi ya. Tokopedia which you can buy or sell some good aslinya. Goods in is an online store. Jadi Tokopedia di mana kita bisa membeli ataupun menjual barang adalah toko online. Oke, itu ya. Jadi nomor 2 adalah contoh soal yang menjebak. Biasanya yang ada dalam soal-soal TOEFL ya soal tricky seperti ini. Ya makanya kalian pahami betul. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini seperti biasa kita tentukan dulu adjective clause-nya mulai dari yang saya tandai ini. Oke. Berarti tinggal kita menggunakan langkah 1, yaitu memastikan kata bendanya atau ngecek kata bendanya, yaitu the country. The country di sini adalah kata benda berupa tempat. Sehingga kita harus memilih pronoun yang fungsinya menggantikan kata benda tempat dalam klausa. Oke. Kita mulai eliminasi. When bukan, karena when itu untuk waktu. Kemudian in which bisa jadi ya. Terus yang C which in salah. Karena tidak ada klausanya di tengah-tengah. Kemudian yang D where in jelas salah karena ada in.
Oke, jadi salah. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang B. Gitu ya. Jadi walaupun kita tidak tahu arti dari setiap kata yang ada di soal ini, namun ketika dua syarat itu kita penuhi, syarat pertama mengetahui macam-macam dari pronoun where atau pronoun yang menggantikan kata benda berupa tempat. Kemudian yang kedua, kita mengetahui letak dari adjective clause-nya sehingga kita bisa menggunakan langkah satu, yaitu satu langkah jitu tadi, yaitu memastikan bahwa kata yang ada sebelum adjective clause adalah kata benda berupa tempat. Sudah itu saja. Maka tidak perlu memahami semua isi perkata dalam tiap soal. Jadi cukup ini saja. Nah, cukup ini saja sudah selesai. Oke, saya kira sangat simpel cara ini. Sesederhana itu, segampang itu. Jadi bagi yang masih bingung, silahkan pahami lagi video ini sampai kalian benar-benar paham. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.